Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas materi berjudul berpikir komputasional. Berpikir komputasional, dalam materi ini kita akan membahas bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving agar mendapatkan hasil yang efektif, efisien, dan optimal, yang dimana nantinya hasil berpikir ini mampu bisa diterapkan oleh manusia lainnya selain dari kita, dan juga mampu diterapkan dalam suatu program komputer ataupun dalam fisik elektronika berupa robot. Sehingga dalam berpikir komputasional ini kita harus mampu mendeskripsikan setiap permasalahan dan melakukan tahapan-tahapan seperti dekomposisi, mengurutkan suatu perintah logis atau algoritma, dan melakukan dekomposisi atau pemecahan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil-kecil sehingga mudah untuk kita selesaikan. Baik, kita mulai saja untuk membahas materi ini secara detail. Kita awali dengan memahami peta konsep yang ada, yaitu di dalam peta konsep berpikir komputasional. Dalam bab ini kita akan membahas ada 2 poin utama. Di antaranya adalah algoritma dasar, dan yang kedua adalah struktur data. Dalam algoritma dasar, kita akan memahami dan mempraktekkan dan mensimulasikan tentang searching, yang artinya adalah pencarian. Nah, nanti siswa akan mempelajari apa itu searching dan bagaimana cara kerja searching yang dilakukan oleh komputer, sehingga kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selain searching juga nanti ada pembahasan terkait dengan sorting atau pengurutan. Nanti ada jenis-jenisnya, ada bubble sort, insertion sort, dan lain sebagainya. Nah, di bagian kedua kita akan memahami tentang struktur data. Nah, bagian struktur data ini kita akan membahas tentang queue atau antrian, dan stack artinya tumpukan. Intinya, dalam pembahasan struktur data ini kita akan melihat bagaimana caranya kita memperlakukan data, ya, memproses data berdasarkan urutannya, apakah dengan sistem antrian atau tumpukan. Pembahasan lebih detailnya nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Baik, jadi dalam peta konsep ada beberapa poin yang akan kita pelajari dan ruang lingkupnya hanya sebatas ini. Kita mulai ke materi awal, yaitu apa itu berpikir komputasional. Nah, dalam materi ini nanti siswa akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer, karena memang komputer adalah sebuah mesin yang menerima perintah-perintah manusia dan mampu menjalankannya berulang-ulang tanpa mengenal lelah dan memiliki kecepatan dan akurasi yang sangat tinggi, sehingga kita membutuhkan komputer untuk membantu pekerjaan kita, bukan mengandalkan sepenuhnya komputer. Nah, tentunya yang membuat pintar komputer ini bukan komputer itu sendiri, tetapi kitalah yang memprogramnya, yaitu ilmuwan informatika. Nah, di sini siswa akan belajar bagaimana caranya mengenal tahapan-tahapan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu problem solving. Sehingga materi berpikir komputasional ini sangatlah penting untuk dikuasai oleh siswa sebelum masuk ke dalam bab bahasa pemrograman ataupun dalam bab pemrograman. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada 4 fondasi berpikir komputasional, ya, yang dikenal dalam ilmu informatika. Di antaranya adalah abstraksi. Dalam tahapan abstraksi ini kita harus mencari bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus terhadap capaian atau solusi yang kita inginkan. Nah, nanti ada tahapannya, kita harus membagi-bagi mana yang sifatnya ini yang esensial atau yang non esensial. Yang bagian kedua adalah tentang algoritma. Fondasi yang kedua adalah algoritma, yaitu kita menuliskan urutan, ya,
urutan langkah-langkah logis ya, urutan langkah-langkah logis untuk mencapai suatu solusi. Nah, ini adalah algoritma. Tentunya urutan-urutan ini setelah kita memahami bisnis proses atau alur dari proses dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, tentunya dengan algoritma ini sudah kita miliki suatu solusi yang bisa kita bagikan ke manusia lainnya atau langsung ke komputer dengan cara memberikan perintah ya kepada komputer. Tentunya untuk memberikan perintah kepada komputer tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa manusia, tetapi kita harus menggunakan bahasa yang mampu dimengerti oleh komputer, yaitu diantaranya adalah bahasa pemrograman. Dekomposisi yaitu nomor 3. Nah, adalah fondasi yang merupakan tahapan di mana kita membagi-bagi permasalahan yang kita hadapi menjadi permasalahan yang kecil, jadi komponen yang lebih kecil lagi, sehingga kita bisa fokus untuk mengoptimalisasi penyelesaian masalah-masalah yang kecil tersebut sehingga bisa menyelesaikan keseluruhan permasalahan yang sedang kita hadapi. Yang keempat adalah pengenalan pola atau pattern. Di sini kita akan melihat sesuatu permasalahan yang memiliki kesamaan itu bisa kita ringkas sehingga bisa menyingkat waktu yang dibutuhkan oleh kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga ketika kita terapkan dalam komputer juga nanti hasilnya prosesnya akan jauh lebih cepat. Nah, kita bisa lihat di sini persoalannya ditingkatkan menjadi besar, kompleks, dan rumit. Jadi berpikir komputasional ini bertujuan agar siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan mulai dari yang kecil, sedang, dan besar, baik itu sederhana ataupun kompleks, dengan hasil yang efektif dan efisien serta optimal. Nah, kita lihat lagi di sini, kita boleh skip. Nah, materi yang pertama kita akan bahas adalah tentang searching. Searching atau pencarian. Kalau kita lihat baca di sini ya, hidup adalah pencarian yang tiada henti. Mari kita berpikir ke pengalaman mencari ya. Jadi memang hidup itu adalah tujuannya untuk mencari ya, mencari sesuatu yang belum kita ketahui dan belum kita miliki. Nah, tentunya dalam suatu pencarian ini kita harus tahu apa yang akan kita cari, dan yang kita cari itu kita harus bisa deskripsikan agar semakin mudah dalam pencariannya. Misalkan Anda menginginkan sebuah mobil, tentunya mobil itu banyak variasinya, jenis, merek, dan lain sebagainya, dan Anda harus menentukan secara spesifik jenis mobilnya dulu pertama, kedua warnanya, ketiga speknya, dan lain sebagainya. Tentunya dengan semakin detail kriteria yang Anda miliki, maka pencarian yang akan Anda lakukan itu akan jauh lebih singkat pencariannya, karena sangat jelas spesifikasi yang sudah kita tetapkan. Nah, ini ada beberapa contoh. Di antaranya adalah mencari sebuah buku ya di lemari buku. Nah, tentunya kalau sebuah buku sudah diurutkan berdasarkan kriteria dan kategorinya, itu akan mempermudah proses pencarian. Yang selanjutnya juga ada contoh ketika Anda akan mengenakan sebuah seragam dan seragamnya itu tertumpuk ya. Nah, tentunya Anda harus mengatur strategi gimana nih supaya Anda mampu mencari pakaian seragam Anda dengan cepat. Ya, salah satunya adalah tadi memisahkan antara baju yang akan dipakai untuk harian, baju yang akan dipakai untuk acara khusus, dan baju yang akan digunakan saat ke sekolah. Jadi Anda bisa mengatur posisinya sehingga lebih mudah untuk dalam pencariannya. Nah, kemudian
Apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu yang mungkin tadi sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya, nah ini contohnya tadi sudah dibahas ya, mencari buku dengan judul tertentu, mencari pakaian batik, seragam di lemari, mencari dokumen web seperti Google. Nah, mencari benda ya, mencari benda nyata itu mudah. Tinggal kita lihat dan kita cocokkan dengan mata dan kriteria yang kita ketahui. Namun mencari informasi atau konsep yang tidak kelihatan ya seperti data itu tidak mudah. Sehingga kita harus melakukan beberapa pendekatan. Nah, masalah pencarian dapat dibuat dalam bentuk lebih formal agar dapat diterapkan pada banyak kasus. Elemen pada masalah pencarian meliputi hal-hal berikut: sekumpulan benda atau objek, kriteria dari benda atau objek yang dicari, pengecekan benda atau objek untuk memeriksa apakah ia memenuhi kriteria pencarian. Jadi memang kaitannya adalah dengan kriteria. Baik, nah di sini ada aktivitas ya, aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa. Silakan nanti Anda kerjakan dengan teman sebangku Anda. Ini akan menjadi tugas nomor 1 yang harus kalian kumpulkan hasilnya, dan kalian bisa foto dan kalian upload fotonya melalui website SKMS. Nah, di sini ada sebuah skenario. Jadi Anda diminta masing-masing siswa itu menyimpan sebuah angka, yaitu dengan batasan dari angka 1 sampai 100. Itu bisa dipilih salah satu angka. Nah, kemudian Anda lakukan secara berpasangan. Nah, berpasangan misalkan siapa di sini contohnya? Misalkan A dan B ya. Anda mulai nebak, misalkan A menebak ke B, angka kamu misalkan 70, nanti si B akan menjawab lebih besar atau lebih kecil. Nah, misalkan dijawab lebih kecil, berarti Anda sudah punya data, oh berarti lebih kecil, kemungkinannya ya di bawah 70 itu ada beberapa angka yang lainnya. Dan nanti tinggal dilakukan penebakan selanjutnya. Jadi sudah mulai mempersempit area pencarian. Nah, nanti bergantian si B yang akan bertanya kepada si A, dan nanti berulang-ulang. Nanti kita akan tahu siapa yang akan lebih dulu menebak angka yang disimpan oleh lawan bermain kita. Nah, jadi silakan nanti Anda bermain, simpan, mungkin ditulis di tangan angka yang Anda pegang, dan gunakan kertas, menggunakan kertas seperti ini. Jadi permainan mungkin bukan permainannya, tapi semacam tebakan ya. Oh enggak, ini permainan pertamanya. Anda berapa, Anda tebak, misalkan ini baris ke samping jumlah tebakannya ya, sebanyak 18 kali maksimalnya. Nah, nanti ada permainan pertama, permainan kedua, permainan ketiga. Ini Anda pegang masing-masing, jangan lupa nanti Anda tulis nama Anda. Di sini tulis nama Anda, kemudian lawan bermain, tulis teman Anda yang menjadi lawan bermain Anda. Dan nanti Anda foto, kemudian Anda upload ke website SKMS. Ya, silakan bermain, jangan terlalu lama, mungkin bermainnya kurang lebih hanya 5 menit saja. Setelah itu Anda lanjutkan dengan tugas selanjutnya yang akan saya jelaskan di dalam video berikut ini. Nah, selanjutnya silakan didiskusikan ya, apa yang Anda dapatkan dari melakukan permainan di atas ya, permainan tebak angka ini, apa yang bisa Anda simpulkan. Nah, silakan Anda buat kesimpulan ya dari 6 pertanyaan ini, kemudian Anda tulis dalam buku catatan, dan kemudian nanti Anda foto dan Anda upload ke web SKMS.
Oke. Nah, materi selanjutnya adalah tentang pengurutan atau sorting. Ya, mengurutkan tuh biasanya sering kita lakukan diantaranya ketika kita akan mengurutkan koleksi buku yang kita punya. Tentunya ada buku tentang sains, ada buku tentang fiksi, ada buku tentang agama dan lain sebagainya. Nah, tentunya ketika melakukan sorting ini kita harus memberikan pembobotan atau istilahnya mengkategorikannya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan mencoba melakukan simulasi ya untuk memahami proses sorting atau pengurutan terhadap angka. Di sini ada contohnya, kita mempunyai ada 5 buah angka, kita akan acak ya. Nah, untuk algoritma sorting sendiri itu ada beberapa, diantaranya ada bubble sort, insertion sort, quick sort, ada merge sort dan selection sort. Tapi pada pembahasan ini kita akan membahas hanya beberapa saja. Yang pertama adalah insertion sort ya. Adalah suatu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list daftar objek. Ya, sesuai dengan namanya, insertion sort merupakan pengurutan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu, sehingga urutannya besar kecilnya elemen sampai ketemu list yang terurut dari yang kecil ke yang besar, atau dengan istilah lain adalah ascending. Dari kecil ke besar namanya ascending, kalau dari besar ke kecil itu descending. Oke, nah di sini ada ilustrasi nih. Jadi ada angka 2, 3, 7, 6, 5. Nah, di sini ada bahasa, ada kata ini ya, iterasi. Iterasi ini artinya pengulangan atau istilahnya tahapan ya. Jadi ini tahap pertama ya. Proses tahap pertama untuk insertion sort ya, untuk insertion sort kita mulai. Pertama adalah membandingkan ya. Nih kalimatnya di sini. Membandingkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Coba kita lihat. 2 dan pertama dan kedua. Kita bandingkan apakah 3 ya, 3 lebih kecil dari 2. Jawabannya tidak, maka posisinya tidak akan berubah. Nah, makanya di sini ada kalimat tetap ya. 2 dengan 3 itu tetap tidak berubah. Nah, pada iterasi kedua kita bandingkan dengan posisi yang ketiga. Ketiga kita bandingkan dengan yang kedua, posisi kedua. Posisi ketiga dengan posisi kedua kita bandingkan. Apakah 7 lebih kecil dari 3? Jawabannya tidak, maka posisinya tetap. Posisinya tetap ya. Nah, karena memang posisi ketiga ini tidak lebih kecil dari posisi kedua. Nah, iterasi ketiga atau tahap selanjutnya yaitu kita mengambil bilangan keempat, yaitu 6. Kita bandingkan dengan posisi yang ketiga. Ternyata 6 dengan 7 lebih kecil daripada 7, sehingga posisinya yang ada di 4 dipindahkan ke 3 dan 3 pindah ke 4. Seperti ini posisinya. Ya, jadi kita bisa lihat posisinya sudah berubah. Nah, selanjutnya pada iterasi keempat, kita bisa melihat bahwa posisi kelima dengan posisi keempat itu nilainya lebih kecil, sehingga kita ubah posisinya. Yaitu menjadi ke posisi 4. Nah, di posisi keempat ini nanti akan berubah urutannya 2, 3, 6, 5, 7. Nah, karena ada terjadi perubahan posisi, maka terjadi pengecekan kembali, yaitu di sini 5 apakah lebih kecil dari 6? Jika iya, maka 5 ini akan pindah lagi.
Nah, kemudian 5 akan dibandingkan lagi dengan 3. Nah, dengan 3. Jika misalkan 5 lebih kecil dari 3, maka dia akan pindah posisi. Jika tidak, maka dia akan tetap dan proses iterasi yang aktif itu akan stop. Nah, itu iterasi keempat. Sehingga urutan yang dihasilkan adalah 2, 3, 5, 6, 7. Jadi seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari insertion sort. Ya, ini insertion sort ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selection sort, yang merupakan algoritma pengurutan yang juga cukup sederhana ya, dalam menyeleksi atau mengurutkan bilangan terkecil ke terbesar bergantung pada urutan naik atau turun atau ascending dan descending. Tahapannya coba kita lihat di sini. Caranya kalau untuk selection sort adalah pertama diawali dengan proses iterasi pertama. Cari bilangan terkecil di bagian belum terurut. Nah, ini kan belum terurut semua ya. Pertama dicek dulu 2, 3, 7, 6, 5. Nah, dibandingkan mana yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2. Ya, berarti langsung nanti kita batasi. Oke, ini yang sudah terurut, yang ini belum terurut. Nah, ini digambarkan dengan ilustrasi pada gambar di sini ya. Jadi sini yang sudah diurut, ini mana yang belum terurut. Nah, selanjutnya kita fokus lagi ke bagian yang belum terurut. Kita cari mana bilangan terkecilnya. Nah, kita bisa lihat di sini bilangan terkecil selanjutnya yang di bagian belum terurut adalah nomor 3, yaitu angka 3 maksudnya. Nah, berarti nanti kita potong lagi di sini. Ini bagian terurut, ini yang belum terurut. Nah, ilustrasinya nanti seperti ini. Nah, berarti kita sudah punya 2 bilangan yang sudah terurut dan belum terurut. Nah, yang belum terurut kita lihat lagi. Mana nih di antara 7, 6, 5, mana yang terkecil? Yaitu yang 5. Berarti 5 pindah ke sini dengan posisi sudah terurut. Nah, seperti ini. Mana ya? Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, sudah terurut ya. Nah, kemudian yang belum terurut tinggal 6 dan 7. Kemudian kita cari lagi mana yang paling kecil. Otomatis kita potong sampai sini. Nah, kemudian sisanya belum terurut karena hanya satu bilangan, maka otomatis proses iterasinya berakhir. Nah, tentunya ada 2 jenis ya pengurutan, diantaranya insertion sort sama proses selection sort. Ini adalah selection sort. Nah, ada tugas lagi. Tadi tugas pertama sudah Bapak bahas di awal. Yang selanjutnya kita akan bahas tugas yang kedua. Yang kalian perlukan adalah 10 kartu. Jadi 10 kartu ini silakan nanti kalian gunakan kertas buku biasa ya. Yang kalian tuliskan angka berapa saja bebas, atau mungkin angka 1 sampai angka 10 saja ya. Ini sudah dicontohkan angka 1 sampai 10. Nah, silakan nanti Anda kerjakan secara berpasangan saja ya, berdua dengan teman sebangku, biar tidak terlalu mengganggu kondusivitas kelas. Ya, silakan nanti kalian menuliskan angka 1 sampai 10 di kertas yang sudah kalian potong-potong sehingga ada 10 potongan. Kemudian silakan kalian acak ya, istilahnya diacak-acak, kemudian dalam posisi tertutup. Kemudian kalian harus mengurutkan semua kartu secara menaik. Kemudian untuk mengurutkannya kalian harus melakukan serangkaian pertukaran. Nah, jadi di sini tadi saya sudah menjelaskan ya di atas tentang 2 jenis sorting, insertion dengan selection. Nah, silakan dengan data yang kalian sudah buat, kalian acak angka tersebut, kalian lakukan pertukaran kartu tersebut sesuai dengan 2 jenis pengurutan ya. Pengurutan pertama insertion, yang kedua adalah selection. Jadi ada dua tahap,
silakan Anda kerjakan. Nah, kemudian nanti juga setelah itu buat tabelnya. Tabelnya itu yang seperti ini ya, tabelnya yang ini. Nah, kemudian kalau yang tadi yang atas, nah tabelnya nanti kalian buat kurang lebih mirip seperti ini tahap-tahapannya. Jadi langkah pertama apa yang berubah seperti itu, dan ditambah dengan kesimpulannya nanti ya. Nah, silakan nanti Anda buat jawab pertanyaan ini, apa yang kalian pahami dari pembahasan materi di atas dan permainan yang kalian lakukan, yaitu dengan angka 1 sampai angka 10 yang kalian acak. Nanti kalian melakukan pengurutan dengan dua jenis pengurutan yang ada, yaitu insertion dan selection. Oke. Nah, selanjutnya materi selanjutnya adalah tentang tumpukan, stack atau antrian atau queue. Kita mempelajari dua konsep ya, penyimpanan data atau objek, sebuah struktur data ya. Sebenarnya gini, contohnya yang sederhana nih. Stack artinya tumpukan. Tumpukan ya yang kita sudah tahu, yang paling gampang misalkan nih ada ilustrasinya, buku. Misalkan kita taruh buku 1, buku kedua di atasnya, buku ketiga di atasnya lagi, dan selanjutnya. Nah, tentunya yang kita bisa ambil, ini kan tumpukan data anggapnya. Ya, otomatis yang bisa kita ambil adalah buku yang paling atas. Jadi kita ambil lagi yang atas, baru yang paling pertama kali kita letakkan itu baru bisa kita ambil paling belakangan. Itu konsep dari tumpukan. Berbeda lagi dengan sistem queue atau antrian, dimana contohnya seperti ini, ada ilustrasinya. Ada orang masuk untuk mendapatkan pelayanan, misalkan pada saat PPDB ya, kan ada antrian atau masuk ke rumah sakit ya, mendaftarkan diri untuk berobat. Nah, di sini orang pertama yang masuk, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dan orang keenam, maka yang akan dilayani dulu adalah orang yang pertama ya. Jadi urutannya yang pertama kali masuk dia, maka yang pertama dilayani. Makanya ada dua konsep. Kalau untuk queue itu dikenal dengan istilah LIFO. LIFO itu artinya last in, yang terakhir masuk, first out. LIFO, last in, first out. Jadi gini, yang terakhir masuk dia pertama kali keluar. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk antrian lebih dikenal dengan istilah FIFO, yaitu first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk, dia yang pertama kali keluar atau diproses, seperti itu. Kita coba lihat. Nah, ini ada contohnya ya, pasien di rumah sakit ya. Jadi ya, kalau antrian pasien itu lebih cocoknya adalah antrian ya, makanya disebut antrian. Dan orang yang pertama kali datang akan dilayani. Nah, contohnya lagi, misalkan loket menumpuk formulir. Nah, pokoknya ada kalimat menumpuk atau stack atau tumpukan, berarti ya itu masuknya adalah stack. Nah, formulir panggil dulu dan sebagainya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan adalah antrian queue. Metodenya adalah yang lebih dulu keluar adalah yang pertama kali masuk, atau prinsipnya adalah FIFO. Nah, ini dia FIFO, first in, first out ya, sebuah antrian contohnya. Nah, sedangkan kalau stack ya, metodenya lebih dikenal dengan last in, first out ya. Contohnya nih ada lebih jelas, yaitu tumpukan piring. Ketika kita menumpukan piring dalam tempat cucian piring ya, piring yang pertama kali kita letakkan biasanya kita cucinya apa? Belakangan. Tapi justru piring yang kita taruh belakangan atau paling atas itu yang akan kita cuci duluan. Nah, konsepnya seperti itu ya. Ada dua fungsi kenapa kita bedakan seperti ini. Dalam komputer nanti kita akan melihat tidak semua harus FIFO, tidak semua harus LIFO, tergantung kondisinya. Nah, di sini kita bisa lihat permasalahan kapan sih kita harus menggunakan FIFO, kapan kita harus menggunakan LIFO.
atau istilahnya kalau ini queue, kalau ini adalah stack. Kita lihat. Nah, ada aktivitas ini tugas ketiga. Berarti tugas ketiga adalah bagaimana kita membaca skenario kondisi ya, baik dalam kehidupan dunia sehari-hari atau dalam dunia informatika. Di sini contohnya ada persimpangan jalan, lampu merah. Apabila lampu merah menyala, mobil yang datang persimpangan harus berhenti dulu. Nah, ini udah jelas ya, terlihat bahwa ini adalah FIFO atau antrian mobil ya. Nah, ketika menjelajah web internet kita menggunakan browser. Kemudian ada fitur back and forward ya. Nah, tombol back and forward ini karena dia ketika kita klik back, maka aktivitas terakhir yang akan di restore oleh si web browser yang terakhir ya, bukan yang duluan kita lakukan, bukan. Nah, berarti ini adalah salah satu contoh dari LIFO atau istilahnya stack. Nah, berarti ini adalah contoh untuk yang nomor satu adalah contoh untuk FIFO, yang kedua adalah contoh untuk LIFO. Oke, kita lihat mesin printer, berarti ini adalah FIFO. Kemudian ini apa nih, undo dan redo juga sama, yaitu sama aja seperti back dan forward tadi, yaitu untuk contoh LIFO ya atau stack. Nah, contoh membuka dokumen bla bla bla, maka yang akan diambil adalah yang terakhir. Oke, nah ini adalah lembar kerja kalian. Silakan nanti kalian buat beberapa contoh. Bapak minta kalian buat minimal 10 deh ya. 10 ada persoalan, nanti kalian tinggal checklist di kotak mana. Ya, itu apakah itu stack atau queue atau stack atau skew. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, ini adalah simulasi. Untuk tugas yang selanjutnya adalah kalian mensimulasikan pemberian perintah kepada komputer ya. Nah, contoh yang pertama adalah tentang stack ya. Contohnya gini, push 5 berarti masukin 5, ini posisi paling bawah. Push 3 tambahin 3, ini tumpukan yang selanjutnya di atasnya 5 berarti ya. Nah, kemudian di push, artinya push itu letakkan ya, 2. Nah, kemudian 2 push 4, 4 paling atas nih. Kalau kita bayanginnya posisi piring aja ya, berarti 4 ini adalah piring yang paling atas. Ketika pop artinya diangkat ya atau diambil, maka yang keluar bukannya 5 tetapi adalah 4, karena 4 ini adalah posisinya paling atas dari tumpukan piring sebagai contoh. Nah, ketika push lagi, kita masukin lagi di atasnya tumpukan piring di atas, kemudian kita pop, keluar 6 dan selanjutnya. Silakan Anda buat suatu simulasi dengan angka yang berbeda, silakan saja, dan nanti Bapak akan periksa sejauh mana kalian sudah bisa memahami materi tentang stack. Nah, selanjutnya kalau untuk stack Anda sudah selesai, selanjutnya adalah tentang queue. Nah, kalau queue istilahnya adalah NQ dan DQ ya. Kalau NQ berarti kita masukin nih pertama, oh ada antrian 5, ada antrian rumah sakit 5 ya, si 5 nih. Kemudian NQ antrian lagi si 3, nah berarti 3 di belakangnya. Nah, ketika DQ artinya proses pelayanan, maka yang dilayani dulu bukannya 3 tetapi adalah 5, makanya 5 keluar dari list karena sudah dilayani. Kemudian NQ penambahan antrian 4 berarti adanya di belakang. Ketika DQ dilayani berarti yang dilayani adalah yang 3 dan selanjutnya. Silakan kalian lakukan simulasi dari tabel tersebut. Baik, untuk materi bab 2 saya cukupkan sekian. Silakan nanti boleh dijawab pertanyaan dalam buku catatan kalian, yaitu soal-soal yang ada di sini ya, sampai nomor 4 ini. Silakan kalian jawab di buku catatan, nanti semuanya difoto dan dikirim ke website SKMS. Nanti instruction lebih jelasnya akan Bapak sampaikan
melalui WhatsApp atau mungkin melalui web SKMF di bagian chatnya. Ya, mungkin itu saja materi untuk bab 2 tentang berpikir komputasi. Silakan untuk jam selanjutnya kalian kerjakan dan mensimulasikan tugas yang telah Bapak berikan, yang sudah Bapak jelaskan dalam video ini. Jangan melakukan aktivitas lain selain belajar pada bagian jam kedua. Nanti akan terdata di dalam sistem jam waktu kalian melakukan akses dan melakukan upload tugas, itu akan tercatat. Bagi siswa yang mengupload atau mengerjakannya di luar jam pelajaran akan mendapatkan pengurangan nilai. Ya, mungkin itu saja materi dari Bapak terkait dengan bab 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.